Teman-teman, kita sama-sama melihat dan juga menyaksikan bagaimana setiap pihak betul-betul berpegang teguh pada pendiriannya, tetap mempercayai apa yang mereka rasa betul dan mereka rasa benar. Contohnya, pemohon 1 dan pemohon 2 mempercayai bahwa Pilpres tahun ini terindikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Dan keduanya berharap agar majelis hakim betul-betul bisa membela perkara mereka dan menegakkan keadilan di Republik ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejauh mana kebenaran itu bisa ditegakkan? Sejauh mana kita bisa mempercayai putusan MK? Dan sejauh mana alat-alat bukti itu bisa dihadirkan di persidangan untuk mendapatkan kemenangan? Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Bayangkara, Profesor Juanda, ini waktunya pendapat Anda dikemukakan. Prof, jadi kita langsung aja bahwa hari ini udah jadi hari kedua ya sidang sengketa pemilu. Hari ini kita juga dengar bagaimana tanggapan dari 02 dari kuasa hukumnya Prabowo Gibran. Dan kalau tanggapan dari Prof sendiri, gimana nih sejauh ini bahwa kemarin gugatan dari pasangan Anies Baswedan Caimin dan juga dari Ganjar Mahfud bahwa ekspektasinya adanya penghitungan suara ulang. Kalau dari 01, boleh ada penghitungan suara ulang tapi tidak menyertakan Gibran. Kalau dari 03, penghitungan suara ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Tanggapannya gimana, Prof? Perhitungan suara ulang atau pemungutan suara? Sorry, pemungutan Pemungutan suara suara. ulang. Memang kalau biasanya dalam persengketaan seperti ini pasti saling bantah, saling menyatakan tidak benar, ya, eh, terhadap lawan atau termohon atau pemohon itu sendiri. Oleh karena itu saya kira, ya, eh, apa yang didalilkan oleh 01, 03 kemarin itu adalah hak mereka, hak pasangan masing-masing sebagai pemohon, juga hak dari termohon untuk nanti membantah, ya, membantah. Dan ternyata jawaban dari termohon terkait pada hari ini tanggal 28 Maret, dan apa yang kita duga dan memang esensinya saling membantah itulah kita lihat eh, tentu merupakan hal yang tidak aneh bagi saya sebagai orang hukum dan sudah lama melihat praktek bagaimana beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga inilah saling bantah membantah sebelum saat pembuktian. Saya kira adalah menarik memang diamati. Tetapi catatan saya, sebelum pembuktian ini digelar sidang-sidang berikutnya, saya pikir eh, jangan sampai masuk ke wilayah-wilayah non hukum. Saya kira itu yang kita ingatkan pada mereka. Ya, oke. Dan pada saat datang ke hari pertama di MK, dari pihak pemohon yang dalam hal ini adalah paslon 01 dan juga 03, Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, memang tadi yang seperti Prof. Juanda sampaikan sudah menyampaikan petitumnya di hadapan majelis hakim dan juga berharap tuntutannya ini bisa terwujud. Sementara dari pihak terkait, yaitu paslon 02 Prabowo Gibran, menurut kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan ke kami gitu bahwa tuntutan yang disampaikan di sidang MK itu yang dilakukan oleh pemohon 1 dan 2 ini salah alamat katanya gitu, Prof. Karena seharusnya keberatan-keberatan yang disampaikan itu keberatan-keberatan yang seharusnya disampaikan itu harusnya disampaikan ke Bawaslu bukan di MK gitu. Harusnya di MK itu berupa hasil penghitungan suara yang dirasa curang yang disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, dalam hal ini Prof. Juanda sepakat atau bagaimana tanggapannya, Prof? Ya, saya tidak berkompetensi untuk menyatakan sepakat sebagai ahli hukum yang netral, ya. Tapi saya menilai saja eh, sudut pandang masing-masing dari eh, terkait termohon itu mengatakan apa namanya tadi eh, apa ya, mereka mengatakan ini salah kamar dan seterusnya. Ya, itu sudut pandangnya
02 sebagai terkait ya. Sebab kalau memang mereka setuju dengan apa yang dikemukakan oleh 01, 03, maka tidak bergulir di persidangan atau ada di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, bisa jadi sebenarnya kita mau melihat ini sesuatu ini dalam perkara PHPU ini ya, apakah memang katakanlah menggunakan pendekatan positivistik, legalistik, artinya apa yang diatur dalam konstruksi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu misalnya ke ketika tidak ada diatur di sana sehingga tidak boleh diajukan di Mahkamah Konstitusi. Saya selalu mengatakan Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah yang tempat bagaimana supaya tegaknya hukum, tegaknya konstitusi, dan terwujudnya keadilan. Jadi tidak semata-mata ya apa yang tidak diatur secara yuridis formil, misalnya katakanlah ada pengaturan bahwa hal-hal yang menyangkut prosedural seperti itu harus disampaikan ke Bawaslu misalnya. Itu juga benar ya kalau kita lihat dari segi norma yuridis yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 misalnya. Tetapi pendekatan yang lebih komprehensif dan mendasar lagi, menurut saya ya ini tergantung pada majelis hakim nanti. Ketika majelis hakimnya melihat bahwa ini dalam kerangka proses untuk mewujudkan keadilan, kenapa tidak misalnya pikiran-pikiran yang positivistik, legalistik ini ya diabaikan tetapi lebih mengedepankan misalnya eh, tegaknya hukum. Tegaknya hukum, kata hukum yang saya maksud ada di dalamnya ada kandungan moral, ada kandungan keadilan yang substantif. Ya, itu lebih lebih mendasar untuk dihadirkan ke tengah bangsa dan rakyat kita ketika misalnya 01 dan 03 memang benar-benar mampu meyakinkan hakim dengan alat bukti yang dia ajukan ini adalah ternyata benar bahwa proses pelaksanaan pemilu kita tercederai dengan katakanlah eh, apa dengan kebijakan bansos misalnya ya, dan itu sangat kuat, sangat signifikan, bisa dibuktikan timing misalnya atau prosedur atau sasaran bansos itu sangat kuat mempengaruhi pemilih yang berkaitan dengan memilih katakanlah 02 misalnya. Ketika itu bisa dibuktikan, saya kira sudah saatnya majelis hakim itu mengabaikan masak atau pendekatan positivistik legalistik, tapi dia menggunakan hukum yang progresif atau bisa jadi sering saya sampaikan di berbagai media itu adalah mazhab hukum alam misalnya. Mazhab hukum alam ketika majelis hakimnya lebih besar menggunakan bahwa esensi hukum itu adalah bagaimana memberi keadilan. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Artinya hukum itu intinya keadilan. Kalau itu dipakai oleh majelis hakim, saya kira peluang untuk dikabulkan ya permohonan 01 dan 3 ini lebih besar. Tetapi ketika majelis hakimnya menggunakan pendekatan positivistik legalistik, maka sebaliknya ini permohonan 03, 01 ini saya bisa duga itu akan kandas dan ditolak.
Oke, berarti sebenarnya kembali lagi Ya, tinggal menunggu ya, Prof. Bagaimana paslon 01 ya, dan 03 ini bisa membuktikan di persidangan atas ya, adanya indikasi ya, kecurangan TSM itu ya, Prof ya. Supaya possibility ya, permohonan benar. bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim MK. Ya, benar. Oke, Itu tergantung pada alat-alat eh, bukti nantinya yang di a- eh, al- alat bukti eh, yang diajukan para pihak, ya, apakah para pihak pemohon maupun terkait dan termohon. Nah, adu adu kekuatan alat bukti ini sehingga bisa meyakinkan hakim, majelis hakim. Disinilah perannya eh, apa pengajuan alat bukti yang diajukan ini, sehingga apakah ini hakim akan yakin terhadap alat bukti pemohon atau alat bukti termohon atau alat bukti terkait. Ketika itu atau saling adu alat bukti, maka disitulah saya katakan tadi yang paling tidak kalahnya adalah soal eh, mazhab hukum apa yang mereka gunakan, ya. Kalau mazhab hukum progresif atau hukum alam, ketika hakim melihat ini uh, tuntutan atau katakanlah permohonan pemohon ini sangat beralasan dan bisa dibuktikan, maka tadi sudah saya sampaikan kemungkinan besar diterima. Apakah diterima ini adalah eh, diskualifikasi atau diterima pemungutan suara ulang misalnya. Nah, tapi saya melihat eh, peluang untuk diskualifikasi itu adalah eh, kecil rasanya, ya. Tetapi pemungutan suara ulang eh, alternatifnya kemungkinan kalau memang mereka mampu membuktikan, peluangnya besar, ya, peluangnya besar. Sebab kalau memang mau mendiskualifikasi, ini resikonya sangat besar untuk beberapa aspek, soal anggaran, soal dimulai dari awal lagi pendaftaran misalnya, untuk misalnya katakanlah Prabowo tetap tidak didis tapi Gibran didis. Ini argumentasinya harus kuat ini untuk mendiskualifikasi salah satu dari pasangan yang ada. Nah, kalau tidak kuat, saya kira maka masuk kepada alternatif kedua, misalnya adalah memutuskan nanti dengan pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang itu jadi berarti dalam hal itu, ini ketiga-tiganya lagi, Prof. Karena kan kalau dari petitum dua pemohon ini kan dari 01, ya, iya kan, kalau dari 01 kan meminta agar Gibran ya, diskualifikasi. Sementara kalau Gibran didiskualifikasi berarti bukan pemungutan suara ulang, tapi pemilu ulang gitu. Karena kan Prabowo Subianto ya. harus mencari wakilnya. Pemilu ulang dari awal kan ada pendaftaran Iya, calon wakil presiden, ya kan? betul. Mm-mm. Nah, ini kalau ini terjadi, saya kira yaitu hak, bisa jadi kewenangan majelis hakim, ya, asal tadi tingkat akurasi alat bukti dan argumentasi hukum dari para pemohon ini benar-benar bisa meyakinkan majelis hakim, dan tidak hanya sampai di batas meyakinkan, tetapi yakin juga majelis hakim ini menggunakan pendekatan masa hukum yang progresif tadi. Nah, kalau ketika itu maka bisa jadi itu diterima. Tetapi paling tidak, kalaupun, ya, saya mengulang kembali, saya lihat kita ketika mau agak sedikit tidak terlalu ekstrim, maka lebih adil juga kalau ini misalnya kalau terbukti nanti pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini tentu dengan catatan-catatan, ya. Misalnya tidak, bansos tidak main lagi, kemudian tentu pengawasan dan segala macam lebih ditingkatkan lagi, kemudian
apa yang terjadi kekurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang diajukan oleh 0103 sudah tidak lagi berperan. Nah, ketika itu bisa dilaksanakan sehingga benar-benar fair play, jujur, adil, itu benar-benar terwujud dalam pemilu. Seandainya ini terjadi penguasaan suara, maka apapun hasilnya harus diterima secara legowo oleh pihak. Seandainya misalnya 02 menang, saya kira ya itulah kenyataan dan harus Ya, kita terima secara bijak dan legowo. iya. Berarti Ya, sekarang tetapi ini, juga sebaliknya, Mhm. ya, Tapi juga sebaliknya gimana, Prof? tetapi sebaliknya juga, ya, seandainya ternyata tidak mampu 0103 ini membuktikan dengan alat bukti tadi, tidak mampu memberi argumentasi hukum dan adu kekuatan dengan alat bukti termohon dan terkait, maka ini kandas dan walaupun kecewa, ya, artinya bisa jadi dugaan-dugaan yang diungkapkan oleh 01 dan 03 ini benar-benar terjadi di lapangan, tapi di eh, saat pembuktian Mahkamah Konstitusi 01, 03 tidak bisa membuktikan, maka walaupun kecewa harus diterima juga bahwa inilah untuk sementara Presiden Republik Indonesia ya 02, pasangan 02. Iya, Saya kira itulah proses akhir dari perjuangan untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. iya. Oke. Sangat jelas, sangat clear. Terima kasih sekali Prof. Juanda. Ketika kita bicara soal hukum, semua kembali lagi kepada hitam di atas putih, bisa dibuktikan atau tidak. Selagi alat-alat bukti itu betul-betul bisa dibawa di persidangan, bisa dibuktikan dengan clear, maka disitulah kita bisa melihat bagaimana setiap petitum bisa diwujudkan oleh majelis hakim di MK. Tapi apapun indikasinya, selagi tidak bisa dibuktikan oleh paslon 01 atau 03, ya harus legowo menerima apapun yang menjadi keputusan majelis hakim nantinya. Ya, Teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Juanda, bahwa hukum itu kembali lagi kepada alat bukti. Kembali lagi kepada hitam di atas putih. Kita sama-sama menunggu bagaimana alat-alat bukti itu betul-betul bisa dihadirkan, betul-betul bisa dipaparkan dengan gamblang di persidangan, sambil kita juga menunggu bagaimana majelis hakim bisa membela perkara ini. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.